Annyeonghaseyo 여러분, 저는 Serenita Ibnida. Hari ini kita akan belajar mengenai percakapan sederhana dalam bahasa Korea yang biasa digunakan di lingkungan kerja atau perusahaan. Materi ini juga akan mengenalkan kita kepada jurusan-jurusan perkuliahan dalam bahasa Korea. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami cara memperkenalkan diri, berbicara tentang pengalaman kerja, serta memahami istilah akademik yang umum. Kita mulai dari sebuah dialog yang membahas tentang pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan. Kemudian, kita lanjutkan dengan mengenal berbagai macam jurusan dalam bahasa Korea. Oke, kita mulai dialognya. Dimulai dengan pertanyaan Ihoseso ilhan ji mana doisesomnika. Sudah berapa lama bekerja di perusahaan ini? Kemudian dijawab Sanyon doaseo daikhagyörul jorobhago irul sijak hasoyo. Yang dimana artinya sudah 4 tahun saya mulai bekerja setelah lulus dari universitas. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan 저는 경영학을 공부하는데 정하시는 전공이 뭐예요? Yang artinya saya belajar manajemen. Kalau Jonghe jurusan apa? Kemudian dijawab Jonghoyo 저도 경영학이에요. Artinya jurusan saya juga manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan percakapan Hoisairen Otaeo, di mana artinya adalah bagaimana kerjaan perusahaan. Kemudian dijawab Bangunan Goto Manko Ildo Jaimusoyo, yang dimana artinya adalah banyak yang dipelajari dan kerjaannya juga menarik. Annyeonghaseyo, 저는 Lingga Ibnida. Nah, jadi sekarang kita akan belajar kosakata jurusan kuliah dalam bahasa Korea. Nah, materi ini berguna teman untuk saat kita ingin memperkenalkan diri atau menjelaskan bidang studi kita ke orang lain. Nah, yuk kita lihat macam-macam jurusannya dan coba latihannya bersama. Nah, siap? Kita ini ke slide ini ya. Nah, ini kosakata bagian kosakata tentang berbagai jurusan kuliah dan latihan membaca serta memahami jenis-jenis jurusannya tersebut. Nah, kosakata itu tuh hwi. Nah, terus di sini ada yoreo gaji jonggongi itsemnida. Nah, daftar jurusannya ini ada ilmu bahasa dan sastra Korea atau guk munhak. Terus ada astronomi atau chonmun ujuhak. Terus ada ilmu kedokteran, artinya uihak, bahasa Koreanya uihak ya. Terus di sini ada ilmu sejarah yang bahasa Koreanya yeoksahak. Nah, terus selanjutnya ada ilmu jurnalistik atau komunikasi massa, yang bahasa Koreanya sinmun bangsonghak. Terus ada ilmu ekonomi yang bahasa Koreanya gyeongjehak. Terus ada manajemen yang bahasa Koreanya gyeongyonghak. Terus ada ilmu komunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi yang bahasa Koreanya Jeonbo Tongsinhak. Nah, di sini ada latihan soal ya. Nah, di sini ada Isaram wi Jeonggong musim nikah. Nah, artinya tuh apa jurusan orang ini? Nah, terus dijawab nih. 영수 씨는 한국 샤월 시를 공부합니다. Nah, gukmunhak. Terus ini ada soal ya, 1 sampai nomor 5. Nah, kita jawab. Nomor 1 ini Danika shinen ilbon uyoksa wa segye uyoksyarul gong muhamnida. Nah, yang artinya adalah Danika belajar sejarah Jepang dan sejarah dunia. Nah, di sini tuh ada yoksahak. Nah, yoksahak tuh ilmu sejarah. Lanjut ke nomor 2. Mina sheuneun wisaga doe eoso apen saram dere dewa jugo si hamnida. Nah, yang artinya
Mina ingin menjadi dokter dan membantu orang-orang yang sakit. Nah, ini ada wihak. Nah, wihak itu artinya ilmu kedokteran. Terus nomor tiganya, Erik Sinen Hanere Inen Biorel Gong Buhago Sai Biorel Catsem Nida. Yang artinya adalah Erik mempelajari bintang-bintang di langit dan mencari bintang baru. Nah, di sini ada Cheonmun Uchuhak. Nah, itu artinya ilmu astronomi. Nah, terus lanjut nomor 4. Sujan Sinen Hangukwa Segyeui Gyeong Jero Gong Buham Nida. Yang artinya susah mempelajari ekonomi Korea dan ekonomi dunia. Nah, di sini ada Gyeong Jehak, itu artinya ilmu ekonomi. Yang terakhir adalah Yan Sinen Shin Munsa Eseo Ihago Sipeham Nida. Nah, yang artinya Ian ingin bekerja di perusahaan surat kabar. Nah, di sini ada Sinmun Bang Sokhak. Sinmun Bang Songhak. Yang artinya itu ilmu jurnalistik ya. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Nurpadilah dengan NIM 208233148. Kita lanjut mengenal atau membahas tentang tata bahasa dalam bahasa Korea, yang dimana kita akan membahas pola penting, yaitu yang kalian bisa lihat di samping saya, eun dan ji. Pola ini sangat berguna kalau kalian ingin mengatakan berapa lama kalian sudah melakukan sesuatu, yang dimana dalam bahasa Korea ini dinyatakan berapa lama waktu telah berlalu sejak suatu kejadian dimulai. Biasanya pola ini digunakan bersama kata kerja. Penting cara memilih antara eun dan atau ji tergantung pada akhir kata kerja. Jika kata kerja berakhiran konsonan, maka digunakan kata eun. Apabila sebaliknya berakhiran kata vokal, maka gunakan dengan kata ji. Sebagai contoh bisa dilihat, yakni Jonan I Hoe Seweseo Ilhan Jisip Nyon Dua Seoyo, yang dimana artinya saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun. Yang berarti dalam contoh tersebut, kalimat tersebut menyatakan bahwa dia mengungkapkan aktivitas atau kegiatan dia, yakni bekerja di waktu yang telah berlalu. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu yang bisa saya perlihatkan atau menjelaskan dari slide tersebut. Untuk kurang lebihnya bisa dilanjutkan lagi kepada teman saya. 안녕하세요 여러분, 저는 위윈입니다. 코스는 언제 입학습니까? 마이크스는 언제 졸업습니까? 마이크스는 언제 공지렵습니까? 마이크스는 언제 교섭니까? Penjelasan tata bahasa nende, ende, dan nende. Fungsinya adalah digunakan di tengah kalimat untuk menyampaikan informasi tambahan atau perbandingan secara halus sebelum bertanya. Aturan penulisannya adalah apabila dia kalimat lampau atau kata kerja, maka fi ditambah dengan nende. Adapun apabila dia kata sifat dengan akhiran bacim atau akhiran konsonan, maka a ditambah dengan ende. Kata sifat tanpa bacim, a ditambah dengan nende. Adapun contoh kalimatnya adalah Soren Parwarijal dan Dakianan Anjejel Dawoyo. Contoh kalimat keduanya, Jonen Yoromul Jonan de Misenen Yone Gorol Johayo. Dan adapun contoh kalimat ketiganya adalah
우리 학생은 월급이상 프레젠테이션 올렸는데 짐소소 학생은 어때요? Latihannya adalah 저는 세진 제크롤 합니다 atau 영수는 뭐죠 하세요 yang artinya saya Adapun contoh latihan kedua adalah 저는 세기절 알효셉니다 atau 왕웨스는 뭐기요 어려워요 yang artinya saya paling kesulitan menulis. Wangwei, kamu kesulitan apa? Jawabannya adalah 왕웨스니요 얼말하기요 어려워요 yang artinya Wangwei kesulitan berbicara. Dan adapun contoh soal ketiga, latihan ketiga adalah 일급 학생들은 교실로 있습니다 atau 일급 학생들은 유리 있습니까? Yang artinya siswa tingkat 1 ada di kelas atau siswa tingkat 2 yang ada di mana? Jawabannya adalah 일급 학생들은 독서관 있습니다. Yang artinya siswa tingkat 2 ada di perpustakaan. Contoh latihan soal yang keempat adalah 우리 학교는 시험이 됐습니다 atau 젠시 학교는 yang artinya sekolah kami selesai ujian hari ini. Sekolahmu Jen kapan selesai? Jawabannya adalah 젠시 학교는 컴tem습니다 yang artinya sekolah Jane selesai besok. Dan contoh soal latihan yang kelima adalah 한국 사람들은 생람이 기억을 먹습니다 atau 일본 사람들은 무엇을 먹습니까? Yang artinya orang Korea makan sup rumput laut saat ulang tahun atau orang Jepang makan apa? Yang jawabannya adalah 일본 사람들 생일 수시를 먹습니다. Yang artinya orang Jepang makan sushi saat ulang tahun. Annyeonghaseyo, 저는 Nika입니다. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah kalimatnya. Seperti pada contoh kalimat yang pertama yaitu 국가 atau negara. Contoh kalimatnya adalah 저는 일본에서 왔습니다. 제임스 씨는 어디 조선 있으가요? 미카엘은 저는 미국에서 왔습니다. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu 전공 atau jurusan studi. Contoh kalimatnya adalah 저는 물리학을 전공했습니다. 다시는 언제요? 미셸은 나는 수학을 공부합니다. Kemudian contoh kalimat yang ketiga ada 거주지 atau tempat tinggal. Contoh kalimatnya adalah 저는 렘방에 살고 있습니다. 어디에 계십니까? 해리가 자카르타에 살고 있다고 다 했습니다. Kemudian yang keempat ada johanen 음식 atau makanan favorit. Contoh kalimatnya, 저는 밑볼을 좋아하는데 당신은 뭐 좋아해요? 윤희는 제가 무술을 좋아한다고 대답했습니다. Kemudian yang selanjutnya yaitu johanen 음악 atau musik favorit. Contoh kalimatnya adalah 저는 음악 듣는 걸 좋아해요. 당신은 어때요? Yuliga 록 음악을 좋아하려고 대답했습니다. Kemudian yang terakhir yaitu jumal jaju hanen il atau aktivitas yang sering kita lakukan saat weekend. Contoh kalimatnya adalah 저는 주말 아침에 보통 달리는데 당신은 어때요? 티카가 대답했습니다. 저는 커피숍을 가는 걸 좋아해요.